Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Oke, ini berawal dari tahun 2018 di mana behaviorku berubah. Jadi aku suka merenung, suka ngelamun gak jelas. Terus setelahnya banyak yang lihat aku katanya auranya kayak ketutup, terus auranya beda. Sampai muka aku tuh kayak kelihatan kayak orang tua gitu. Pokoknya gak seger aja. Sampai akhirnya aku ruqyah. Ruqyah pertama kali aku dibacain ayat kursi, aku cuma bisa nangis doang. Nangis itu kayak ada berapa jam ya, kayaknya setengah jam deh aku nangis. Sampai ruqyah kedua kalinya, ustadznya langsung nanya, kamu siapa? Maumu apa? Ayo ngaku, kamu siapa? Gak mau jawab, cuma bisa nangis doang. Langsung ke tahun 2020, aku masih gak tahu, aku gak ngerasa kayak ada apa-apa gitu kan. Dan berawal dari aku take video klip laguku sendiri yang judulnya I Miss You. Itu take-nya di Surabaya di salah satu apartemen. Nah, setelah aku take di situ, ya aku ngerasa kayak capek entah kenapa gitu. Aku pulang ke rumah dari apartemen itu. Saat aku tidur malam, tiba-tiba aku kebangun kayak rep-repan gitu. Aku ketindihan. Aku gak bisa napas, aku kayak panik banget. Terus tiba-tiba kayak kamarku tuh gelap banget. Saat aku coba buka mataku, ternyata ada sosok wanita yang lagi dudukin aku. Dia dudukin kayak pas di perut atau di dada gitu. Aku bisa ngelihat wujudnya kayak, wah ini perempuan sih. Tapi gelap, aku gak bisa lihat mukanya. Bener-bener bentuknya tuh rambutnya panjang. Terus dia kayak nindih, bener-bener nindih gitu. Aku sampai gak bisa ngapa-ngapain, aku kaku banget, aku kayak aduh tolong. Aku cuma bisa sholawat nabi terus sambil baca-baca, sambil aku mau coba ngeraih tangannya adekku. Dia tidur sama aku, adekku tidur sama aku di sebelah. Tuh ngeraih tuh rasanya tangannya tuh jauh banget. Bener-bener usaha sampai akhirnya kepegang tangannya, dia hilang. Terus habis itu aku kayak gak ngegubris karena aku udah capek banget, aku ngantuk. Aku lanjut tidur. Nah, itu di tahun sekitar Mei atau Juni kalau nggak salah ya, Mei Juni. Nah, aku ada syuting di bulan November 2020 di Jogja. Saat aku lagi mau reading, aku mau fitting baju gitu. Terus ada salah satu ibu, dia juga caster gitu. Dia ngeliatin aku terus kayak like she's seeing something in me gitu. Udah kayak disawang-sawang gitu lah istilahnya. Terus dia bilang, "Dek, kamu kalau butuh tukang urut, pengen diurut ngomong sama ibu ya. Ibu ini bisa loh ngurut orang gitu." "Oh iya bu, boleh gak minta nomornya?" Udah tukeran kontak. Terus aku nggak terlalu merhatiin, aku nggak terlalu gubris apa kata ibu gitu kan, ya udah gitu. Nah, setelah aku syuting itu di hari keberapa ya, hari pertama atau hari kedua, papaku lagi berkunjung gitu kan. Papaku datang ke aku, kita pesan satu kamar hotel lagi, connecting room gitu. Nah, karena papaku saat itu besoknya dia udah mau pulang nih. Terus dia bilang suruh pindah ke kamarnya papa aja gitu. Oh ya udah, aku pindahin barang. Dan kebetulan saat itu juga habis maghrib, papa tuh mau ngajakin aku buat nongkrong di kafe. Pokoknya kita nongkrong sekeluarga lah gitu. Aku udah excited banget tuh kayak, wah senengnya akhirnya nongkrong kan sama papa di Jogja gitu. Udah excited banget nih, aku habis mandi, terus aku pindahin peralatan mandi dari kamar mandiku ke kamar hotelnya papa kan.
pindahin. Aku udah tahu nih lantai kamar mandinya papaku tuh basah. Terus aku udah coba hati-hati banget nih, jalannya pada hati-hati, jangan sampai kayak kepleset entah apa gitu. Dan ternyata setelah aku mindahin, tanpa alasan yang jelas aku jatuh. Jatuh dan itu posisi kaki itu, aku tuh agak jinjit kalau nggak salah. Jatuh bener-bener yang klak gitu. Klak, terus tanganku agak luka di sini. Terus aku ngerasa kayak ini kakiku sakit waktu jatuh doang, tapi setelahnya nggak sakit sama sekali. Logisnya gini, kalau jatuh dengan posisi seperti itu pasti langsung bengkak dong. Ini nggak ada bengkak, nggak ada apa-apa, ya udah kayak normal. Dan setelahnya, udah nih kita berangkat ke lokasi si cafe ini. Udah aku diem, kayak males, loyo, kayak nggak ada gairah hidup, terus ngelamun aja. Aku sampai heran, perasaan tadi aku excited banget pengen nongkrong sama papa, kok sekarang aku kayak nggak ada gairah, pengen pulang, pengen tidur, pengen ini, kayak suasana hati tuh nggak enak aja. Nggak lama di situ kayak 1,5 jam nongkrong terus pulang. Terus tiba-tiba aku langsung gini, kayaknya aku pengen manggil ibu deh, pengen diurut, capek. Ya udah, akhirnya aku WhatsApp si ibu kan, Bu bisa nggak datang ke hotelku, soalnya aku lagi nggak enak badan gitu. Kebetulan ibunya juga lagi ngurut orang lain deket di lokasi hotelku. Bisa katanya. Ya udah. Nah, janjiannya kan jam 10. Terus setengah jam sebelum jam 10 nih aku kayak ngerasa aduh kok aku kayak gemeteran, terus aku kayak meriang gak jelas, terus kayak pengen ngomong ke ibunya, Bu bisa di cancel gak sih Bu? Rasanya pengen kayak gitu. Ada apa nih? Perasaan tadi aku minta dia datang, terus aku sekarang minta cancel, pengen cancel gitu. Tapi aku lawan kayak apaan sih, ini paling kayak ya mood swing doang. Akhirnya datanglah si ibu. Udah datang. Terus aku mau nyiapin kayak piring kecil buat minyaknya itu, minyak olesnya, kayak aku nggak berani ngelihat mukanya ibu sama sekali. Aku nggak berani perhatiin mukanya. Jadi ibu datang itu aku kayak langsung ngelengos gitu. Nggak berani ngelihat dia, kayak lihat pandangan lain gitulah. Nggak tahu kenapa kayak takut gitu. Udah akhirnya dimulai urutnya. Ibunya juga baca doa gitu. Dah masih normal, dia urut belakangku ini masih pijit normal. Terus dia bilang gini, Dek ini ada loh Dek. Kenapa Bu? Ini ada, mau dibuang gak? Oh ya dibuang aja Bu, santai aja aku gitu. Kalau ada yang gitu-gitu mah buang aja, aku bilang gitu, masih nyantai nih. Begitu dia nempelin tangannya ke belakangku, aku ngerasa kayak kulitku tuh ada yang nyedot gitu, set gitu. Wih kok gitu rasanya? Kok agak geli ya gitu. Bu kok rasanya kayak disedot gitu ya? Nah itu berarti memang ada Dek. Oh terus mamaku datang nih. Terus set, ih geli Bu rasanya gitu. Terus mama nanyain, emang segeli apa sih Nak, rasanya kayak gimana? Disedot lagi nih sama si ibunya, dipegang ini, terus rasanya kayak, terus aku bilang ke Mami, iya rasanya geli gitu Mama. Ketawa gak jelas, dan aku kayak mau hilang gitu rasanya, kayak mau hilang kesadaran, dan aku cuma bisa merem doang tuh sambil ketawa-ketawa gitu. Itu tuh mamiku sampai yang kaget. Terus dia bilang kayak ini bukan ketawanya Sarah, ini ketawanya orang lain nih. Soalnya ketawa aku nggak kayak gitu. Terus papaku yang posisinya lagi di kamarku kayak langsung datang. Ini ngapain Sarah dipijitin kok malah ketawa-ketawa? Bercanda apa sih gitu? Bukan bercanda Pak, ini ada yang nempelin gitu. Terus sama mamiku bacain ayat kursi, terus aku sendiri juga coba buat sholawat nabi karena kayak aku udah mau hilang, aku ketawa-ketawa, tiba-tiba aku langsung terus aku kayak ya Allah, aku langsung, terus mami bacain ayat kursi, aku langsung pelototin mami kayak langsung gitu ngeliatin mami, terus aku langsung yang astagfirullahaladzim, udah istighfar terus sambil baca. Terus itu si orang tuaku udah yang kayak aduh anakku kenapa nih kayak gitu. Terus setelah ibunya bacain juga, ibunya ikut rukiahin aku, udah nih aku udah gak ketawa-ketawa lagi. Terus tiba-tiba aku nangis gak jelas,
air matanya bercucuran, terus nangis kayak lagi meratapi nasib gitu loh. Terus habis itu si ibu bilang gini, "Dek, ini yang terakhir ya, mau aku tarik, ini bakal sakit dan kalau mau teriak-teriak aja." Beneran begitu ditempel tangannya sakit banget belakang, aduh kayak langsung teriak nangis histeris gitu, wah gitu. Itu nggak berapa menit terus hilang. Terus sama ibu juga sekalian dibersihin dari kepala, dari kaki, dan ternyata lumayan banyak yang ngikutin gitu. Terus setelah itu yang waktu ditarik di kepala, ibu bilang, "Dek, ini kalau mau pingsan aja ya." Oke, udah ditarik kepala, aku nggak sampai pingsan, cuma kayak nggak berdaya gitu, tiba-tiba jatuh aja gitu. Terus gak lama aku bangun, badanku rasanya enteng banget, nggak pernah ngerasa seenteng itu waktu itu. Terus aku kayak, Bu, aku kok pengen lihat laut ya Bu. Loh kenapa kok pengen lihat laut? Soalnya selama 2 tahun ini aku gak bisa ngeliat laut Bu, aku takut lihat laut. Oh, sebenarnya yang takut lihat laut itu bukan adek, tapi yang nempelin adek. Hah? Serius? Padahal aku ngiranya aku ini ada fobia sama laut, soalnya tiap aku main ke pantai gitu ya, tanganku keringet dingin, pusing gak jelas, mual-mual gitu, kayak aduh takut banget gitu. Ternyata si penjaganya itu gak bisa lihat laut, dia takut sama laut. Dan aku tanya, "Dia cewek ya Bu ya?" "Iya dia cewek." Jadi alasan kenapa kamu jatuh itu sebenarnya dia udah ngap di badan kamu, dia pengen keluar. Makanya dia jahilin kamu. Kayak kamu dibikin jatuh nggak jelas kayak gitu tuh sebenarnya dia pengen pergilah gitu. Jadi kenapa kamu nangis itu tuh sosok perpisahan, suatu bentuk perpisahan antara kamu sama dia, karena dia bakal pergi gitu. Oh gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ya setelah itu aku udah nggak pernah ngelamun lagi, aku nggak pernah merenung yang berlebihan, karena dulu tuh kayak dikit-dikit sensitif, dikit-dikit berantem sama orang tua kayak gitu-gitu. Aku nggak tahu ya siapa yang, entah ini kiriman atau nempel. Cuma aku tanya sama si ibu, ini bukan ada yang ngirim, ini cuma nempel ya, ngikutin aja gitu, tiba-tiba nggak tahu dari mana. Terus ternyata sebelum aku diurut sama ibu ini, aku sempat ketemu sama salah satu temanku. Nah temanku bisa ngelihat gitu kan, dia bilang, "Lah aku kira itu penjaganya kakak loh, ternyata bukan ya." "Bukan, itu ngikutin." "Oh, kalau boleh tahu bentuknya kayak gimana sih?" "Dia rambutnya panjang Kak, panjang, tapi setengah badan yang bawah itu gak beraturan bentuknya." Oh itu serem sekali. Tapi gak sampai situ, tadinya aku ngerasa kayak oke gak masalah gitu. Ternyata saat aku syuting, aku lanjut syuting itu kan lokasinya di hutan bangunan. Nah 1 hari itu suasana di lokasi syuting tuh gak enak sama sekali, gak tahu kenapa auranya berbeda. Terus kok aku yang anaknya maksudnya aku ini baru rehat gitu kan, baru pulih dari situ, ngerasain juga ini ada apa sih, kok aku pengen nangis ya, kok aku nggak enak hati ya bawaannya ya. Ternyata nggak lama aku ditanyain sama road manajerku, "Kamu kenapa Sar, kok kelihatannya kayak murung gitu?" "Nggak tahu, aku pengen nangis beneran langsung, nangis nggak jelas." Terus ditanya sama si teleponnya, "Kakak kenapa? Kakak lagi ada masalah ya?" "Enggak, aku nggak lagi ada masalah, nggak tahu pengen nangis aja gitu." "Ya udah Kakak baca ini ya, baca Al-Fatihah sama minum air putih." Oh ya udah. Nih 1 hari aku tanya ini orang-orang sekitar, nggak ada yang mau jawab, ini ada apa sih sebenarnya? Nggak ada yang mau jawab. Ya udah aku sabar deh besok. Dan ternyata di hari itu tuh nggak cuma aku doang yang kena imbasnya. Jadi hampir semua kru-kru di situ tuh juga kena imbasnya. Bahkan teman mainku sendiri juga kena imbasnya, dia muntah-muntah nggak jelas, terus dia kayak lemes gitu-gitu. Dan ternyata, nah besoknya akhirnya aku nanya nih, "Kemarin tuh kenapa sih kok auranya nggak enak?" "Iya, jadi di hutan itu lagi ada gawe kemarinnya, si jinnya lagi ada gawe di situ, lagi ada kawinan." Oh oke, kayaknya aku kebawa sama ini ya,
sama mantannya si manten kali ya, makanya aku jadi nangis gitu. Setelah kejadian itu aku udah nggak lagi yang sering ngelamun, sering merenung, terus nggak yang pikiran kosong, soalnya dulu tuh kayak pikiran kosong terus, nggak tahu apa yang dipikirin. Memang aku sensitif sama hal-hal seperti itu, apalagi kalau aku lagi sakit, lagi nggak enak hati, lagi pokoknya lagi keadaan lemah aja, ada aja gitu yang gangguin. Terus, menurutku sih itu pengalaman yang paling serem ya buat aku, seumur hidup. Sampai ditempelin selama 2 tahun tuh aku nggak sadar itu gimana ceritanya aku juga nggak tahu. Tapi yang pasti kayak itu memorable tapi ya serem juga gitu. Jadi selain itu juga bikin aku jadi lebih berani gitu. Dan, maksudnya berani dalam hal-hal, maksudnya aku berani ketemu sama, bukan berani ketemu ya, maksudnya berani dengan hal-hal yang berhubungan dengan mistis, tapi yang penting aku ya tetap menghormati, nggak sompral, nggak sembarangan, ya sama-sama ciptaan Tuhan gitulah. Soalnya dulu aku penakutnya luar biasa, aku nggak bisa sendirian di rumah, aku harus ada yang nemenin. Kayak kalau sekarang tuh aku sendirian ya nggak masalah, ya udah gitu. Nih baru tadi nih aku lagi sholat duhur, masih siang padahal sholat duhur. Nih jendela, kerasa kan ya, meskipun nggak ngelirik tapi kerasa gitu kan, ada dong yang ngintip di jendela pelan-pelan terus gini lagi, apalagi nih. Perasaan aku nggak bisa lihat tapi kok ada yang ngintip gitu, ya gitulah. Cerita mistis yang pernah aku alami seumur hidup. Jadi ya that's it. Dan mungkin pesanku buat kalian yang dengerin ini, perbanyak doa, kuatkan iman, terus jangan sering kosong pikirannya, banyakin istighfar, banyakin baca ayat kursi. Jadi sekian cerita mistis dalam hidupku. Kalau cerita kalian gimana? Share, please, pengen tahu. Thank you. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.